Halo kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video dan channel ini. Kesempatan kali ini aku bakalan membawakan cerita dan membuka kelas serta menceritakan cerita konspirasi seorang wanita pada zaman dahulu. Tapi sebelum kelas dibuka, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan pencet notifikasinya biar kalian bisa membuka kelas-kelas di kelas berikutnya. Kita mulai aja dan kelas dibuka. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan menceritakan tentang pembunuh wanita yang bernama Elizabeth Bathory. Nah, kelas mungkin beberapa dari kalian yang sudah pernah mendengar cerita Elizabeth Bathory ini, nah mungkin memang banyak banget ya versi yang diceritakan oleh masyarakat-masyarakat di seluruh dunia ini tentang versi dari Elizabeth Bathory ini. Tapi kali ini aku akan menceritakan versi aku sendiri dan memang referensi dari blog-blog yang aku ambil ya. Selamat mendengarkan cerita dan jangan lupa jangan tidur di kelas. Elizabeth Bathory adalah kontes dari Hungaria. Dia berasal dari keluarga Bathory. Keluarga Bathory ini adalah keluarga bangsawan yang memang sangat kaya raya yang ada di Hungaria. Bathory ini adalah pembunuh berantai dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Elizabeth ini memiliki istana yang bernama Church-Tis. Nah, Church-Tis ini adalah tempat di mana ia menghabiskan hidupnya semasa ia hidup. Elizabeth ini memang sudah menikah. Setelah suaminya meninggal, dia dan para pelayannya dituduh oleh warga dan dituduh oleh masyarakat setempat membunuh 650 wanita. Bayangin aja, 650 wanita yang dia bunuh. Ini dia mempunyai kelainan apa ya sampai membunuh 650 wanita ini? Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Kurang lebih 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracula meninggal. Kakek buyut Elizabeth adalah Prince Stephen Bathory. Prince Stephen Bathory ini adalah seorang kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracula dan merebut kembali kekuasaan di Wallachia 1 abad sebelumnya. Nah, kelas, Elizabeth ini adalah anak dari pasangan George dan Anna Bathory. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, Bathory ini adalah anak bangsawan dan keturunan bangsawan yang memang kaya raya sekali. Bathory ini juga adalah bangsawan yang paling kaya yang berada di Hungaria, yang sering sekali melakukan tindakan kekejaman pada warga yang memang sangat bersalah. Keluarga dari Elizabeth ini memang adalah orang-orang yang sangat terpandang. Nah, kelas, salah satu seorang sepupunya dari Elizabeth adalah seorang Perdana Menteri yang ada di Hungaria. Nah, nggak cuma Perdana Menteri yang ada di Hungaria aja nih, kelas. Ada juga salah satu seorang dari kerabatnya Elizabeth yang menjadi seorang kardinal. Nggak cuma kerabatnya, pamannya pun yang menjadi raja dari Polandia yang bernama Stephen. Nah, ternyata keluarga Bathory ini adalah memiliki sisi lain gelap selain kekayaan dan popularitas yang dimiliki oleh keluarga Bathory ini. Nah, disebutkan juga ada salah satu seorang pamannya Elizabeth Bathory ini yang menganut satisme serta menganut paganisme. Gak cuman di situ aja, nah ada sepupunya juga dari Elizabeth Bathory ini mengalami kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Jadi keluarga ini tuh sebenarnya selain kaya raya memiliki sakit jiwa semua dalam isinya itu. Ibaratnya kekayaannya itu tuh gampang dikeluarkan untuk melakukan hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri dengan hal yang tidak wajar. Nah, kelas, pada tahun 1575, di usianya Elizabeth yang ke-15, Elizabeth ini menikah dengan salah satu pangeran yang memang levelnya di bawah dia. Pangeran itu namanya adalah Count Ferenc Nadasdy. Seperti yang tadi aku bilang ya, nah Ferenc Nadasdy ini adalah bangsawan yang memang tahtanya masih lebih rendah daripada Bathory. Dan bahkan Ferenc Nadasdy ini menggunakan nama Bathory dan namanya Ferenc Nadasdy ini berubah menjadi nama Ferenc Bathory. Nah, si Elizabeth ini tidak mau menggunakan nama Nadasdy karena ya itu tadi, keluarganya dari Nadasdy ini tahtanya itu lebih rendah dari Bathory. Kedua pasangan tersebut lalu tinggallah di istana Church-Tis. Istana Church-Tis itu berada di atas bukit dari desa Church-Tis.
Nah, ternyata kelas, suaminya dari Elizabeth ini jarang sekali mendampingi Elizabeth di istana tersebut. Karena suaminya sering sekali berada di medan tempur untuk melawan Turki Utsmani. Nah, karena si Franz ini sering berada di medan perang, Franz ini tuh jadi sangat terkenal. Bahkan si Franz ini menjadi seorang pahlawan dari Hungaria dan diberikan julukan Black Hero of Hungaria. Nah, karena suaminya sering bepergian ke medan perang, si Elizabeth ini mengalami kesepian di istananya tersebut. Elizabeth ini memiliki kelainan. Selain dia sangat menyukai sekali kecantikannya dia dan sangat mengagum-agumkan sekali kecantikannya dia, Elizabeth ini milikilah pasangan gelap. Pasangan gelap dari Elizabeth ini yang melayani Elizabeth di saat suaminya sedang berperang di medan perang. Bahkan kelas, si Elizabeth ini sempat kabur dengan pasangan kekasih gelapnya. Sudah diberikan suami yang hebat, sudah diberikan suami yang benar-benar bertanggung jawab kepada Elizabeth. Ternyata nih si Elizabeth ini pernah kabur sama pasangan atau selingkuhannya dari Elizabeth ini. Tapi gak lama Elizabeth ini balik lagi ke istananya itu, balik lagi, dan suaminya itu membuka maaf lebar-lebar kepada Elizabeth yang sudah melarikan diri dan sudah berpergian sejauh manapun dengan laki-laki lain dan memaafkan si Elizabeth ini. Kurang baik apalah itu suaminya Elizabeth ya. Sudah dihianati, sudah kabur, tapi balik lagi untuk menjadi seorang istri dari si pangerannya ini. Itu suami macam apa yang baik sekali kayak gitu. Nah, ternyata sudah dimaafkan oleh suaminya. Nah, Elizabeth ini tidak mengurangi ketagihan dan kepuasan seksual yang ia miliki pada saat itu. Bahkan, Elizabeth juga disebut sebagai biseksual atau seorang lesbi dan juga seorang perempuan yang menyukai lawan jenis. Usut demi usut, selidik demi selidik, ternyata dia juga pernah berselingkuh dengan seorang bibinya. Bayangkan seorang bibi dijadikan selingkuhannya dia untuk menjadikan lesbiannya dari seorang Elizabeth Bathory ini. Gak waras lah Elizabeth Bathory ini. Laki-laki yang baik dia sia-siakan dan akhirnya dia melakukan biseksual dengan lesbian sama bibinya ini. Kalian mau tahu kelas bibinya ini namanya siapa? Bibinya ini bernama Countess Clara Bathory. Masih dalam satu tahta, ya iyalah satu tahta orang bibinya kok. Karena memang dalam tahta Bathory dan dalam keturunan Bathory, mereka sangat fasih menjalani sadisme. Elizabeth mulailah terpengaruh juga dalam tuturan keluarga-keluarganya itu mengalami sadisme juga. Apalagi ada seorang pelayan yang menjadi pelayan kepercayaannya dari Elizabeth ini yang bernama Dorothea Zentes, atau kalian bisa menyebut nama dia dengan Dorka. Pokoknya si Dorka ini tuh sangat dekat sekali kelas sama Elizabeth ini. Nah, saking dekatnya ini, apa yang dikatakan oleh Dorka ini, Elizabeth sangat mematuhi apa kata si Dorka ini. Dari kata-kata si Dorka ini nih kelas, Elizabeth ini akhirnya menyenangi kepuasan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap pelayan yang ada di istana si Elizabeth tersebut. Yang diincar Elizabeth ini adalah pelayan-pelayan muda yang berada di istananya Elizabeth tersebut. Dan ternyata kelas, gak cuman Dorka yang dia percayai, dan ada beberapa pelayan-pelayan juga yang dia percayai untuk melakukan hasratnya yang gila itu, yang gak masuk akal itulah hasratnya si Elizabeth itu. Nama-nama pelayannya itu ada pelayan yang perempuan, ada pelayan yang laki-laki juga. Mau tahu kalian siapa namanya itu, nama-nama pelayan yang mau tahu? Daripada mati juga zaman sekarang itu pelayan-pelayannya itu. Tapi gak apa-apa lah ya kelas, saya akan kasih tahu siapa sih nama pelayan-pelayannya itu. Salah satu pelayannya adalah Suster Ilona Jo. Dan ada pelayan pria juga yang bernama Johannes Uchvaria. Dan seorang pelayan juga yang bernama Anna Darfula. Nah, si Anna Darfula ini adalah salah satu selingkuhannya juga dari Elizabeth Bathory ini. Dan melakukan hal seperti lesbi. Gila lah Elizabeth ini ya. Bersama pelayan kepercayaannya Elizabeth ini, Elizabeth mengubahlah istana yang tadinya
tropik yang tadinya bersih, damai, seram, sejahtera, sehat, sentosa ya kan, berubahlah menjadi teror bagi para pelayan-pelayan yang ada di istana itu. Nah, Elizabeth ini mengambillah pelayan-pelayan muda untuk disiksa agar kepuasan seksnya dari Elizabeth ini terpenuhi. Nah, pelayan-pelayan muda ini dipanggillah oleh Elizabeth dan dilakukan penyiksaan. Penyiksaan yang dilakukan oleh Elizabeth diantaranya dengan cara diikat, ditelanjangi, dicambuk, dan juga menggunakan alat yang melukai atau merusak bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, pada tahun 1600, suami Elizabeth, Franz, itu meninggal. Makin kacau lah Elizabeth itu kan, di usianya yang ke-40 tahun lah, wajar lah, sudah 40 tahun itu kan kulit keriput-keriput, wajar sekali ya dengan hal-hal dan perubahan-perubahan fisik dari seorang perempuan itu. 40 tahun itu sudah pasti keriput. Nah, si Elizabeth ini nggak terima kalau si Elizabeth ini berubah menjadi keriput dan tidak terima kalau wajahnya itu memudar kecantikannya itu. Karena dia kan sebelumnya kan sangat mengagumi lah itu kecantikannya si Elizabeth tersebut kan. Nah, si Elizabeth ini tuh nggak terima. Dia bilang pada dirinya dia, wah saya tuh nggak akan pernah menerima kecantikan ini memudar dan saya akan melakukan apa sajalah agar supaya wajah saya ini kelihatan selalu cantik sepanjang masa. Dia mau melakukan apa saja tuh Class demi kecantikannya dia. Aduh, mentang-mentang sudah punya harta, dia bakalan melakukan apa saja dan bagaimana caranya pun biar kecantikannya itu tetap utuh. Nah, suatu saat si Elizabeth ini memanggillah salah satu wanita, salah satu pelayan yang masih muda untuk menyisiri rambut dari si Elizabeth tersebut. Nah, pelayannya itu datang lah, ya namanya juga dipanggil sama majikan ya, nggak mungkin nggak datang lah tuh pelayannya tuh. Pelayannya datang, Fatimah sinilah, sisirilah dulu lah nih rambut aku nih sudah sangat kusut gitu kan, kata si Elizabeth ini. Nah, si Fatimah ini namanya juga nggak Fatimah ya, aku cuman ngarang aja, di sini nggak ada yang namanya Fatimah ya. Nah, pokoknya si pelayannya ini yang dipanggil sama si Elizabeth itu datanglah tanpa curiga akan disiksa oleh Elizabeth. Nah, akhirnya disisirlah tuh rambut dari Elizabeth tersebut. Pelayan ini tidak sengaja lah, namanya sisir kan pasti kan nggak selalu mulus ya, apalagi ya walaupun habis keramas berpuluh-puluh kali kan nggak selalu mulus untuk disisir kan. Nah, disitulah si pelayan itu menyisir dan rambutnya itu tersangkut. Marahlah si Elizabeth ini. Elizabeth lalu memukul dan menamparlah si pelayan itu. Nah, menamparnya itu tuh nggak cuman pakai perasaan, nggak cuman plak, nggak cuman kayak gitu. Ini yang namanya menamparnya itu benar-benar marah kayak orang kesetan nih tuh si Elizabeth itu. Dikejarlah pelayan itu lah, pokoknya sampailah pelayan itu tuh benar-benar ambruk, benar-benar berdarah lah dari hidungnya itu. Nah, darahnya itulah keluarlah kena sama tangannya Elizabeth itu. Dari darahnya pelayannya itu yang terkena tangannya Elizabeth itu, si Elizabeth malah percaya kalau darah dari pelayan-pelayan yang muda dapat mengembalikan kecantikan yang dia miliki dulu di usia mudanya. Dan bahkan Elizabeth ini mempercayai darah dari pelayan-pelayan ini bisa membuat wajah dari Elizabeth awet muda untuk selamanya. Dari mana ceritanya darah bisa bikin awet muda? Bingung aku lah benar-benar. Nah, dari kejadian itu Elizabeth menyuruhlah Agnes Uchvari dan si Dorka ini menelanjangilah gadis tersebut. Gadis yang tadi dipukul itu ditelanjangilah oleh si Elizabeth dengan menyuruh si Dorka dan Uchvari ini. Nah, sudah ditelanjangilah nih si pelayan ini nih, lalu ditarik sama si Dorka sama si Uchvari ini dengan tangan terikat, dia ditarik ke atas. Di atas bathtub untuk mandi si Elizabeth ini. Lalu mereka berdua itu memotong urat nadi dari pelayan yang tadi menyisir rambutnya itu. Urat nadi dua-duanya dipotong lah, dan darah dari pelayan itu memenuhilah bathtubnya si Elizabeth tersebut. Inilah darah tuh si Elizabeth itu tuh. Nah, dari situlah Elizabeth itu selalu berpikir dengan mandi darah dia akan mengalami kemudaan yang sangat alami sampai dengan dia mati nanti. Nah, dari situlah mulailah nih si Elizabeth gila dengan hal-hal yang kayak gitu.
Setiap harinya ada saja pelayan yang mati, pelayan muda yang selalu dia incar itu pasti diperlakukan sama seperti yang pelayan yang tadi itu, ditelanjangi, diikat, lalu disasat, nadinya selalu seperti itu berkali-kali. Nah, suatu saat kehabisanlah dia pelayan mudanya. Jadi pelayan mudanya kan setiap harinya itu dibunuh, jadi habislah tuh pelayan mudanya. Nah, dari situlah si Elizabeth ini merekrutlah wanita-wanita muda yang ada di rakyatnya itu. Jadi, rakyat-rakyat nih ada lowongan nih, mau jadi pelayan gak di istana, ya kan? Di istana aku nih lagi ada lowongan. Aku butuh pemudi-pemudi yang cantik nih ya, yang bisa masuk ke istana aku untuk menjadi seorang pelayan di istana aku nih. Tapi syaratnya harusnya muda gitu. Nah, ternyata warga-warga yang masuk ke istana itu bukan untuk dijadikan pelayan, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dijadikan sasaran oleh Elizabeth Bathory ini. Pelayan-pelayan tersebut diikat di atas bathtubnya si Elizabeth Bathory ini, lalu disayati nadinya itu sampai dengan darah-darahnya habislah bercucuran ke bak mandi itu. Nah, bahkan si Elizabeth ini tidak hanya berendam dengan darah, tapi darah dari korban-korbannya itu pernah diminum oleh Elizabeth. Minum darah. Aku ada ayam yang ada darahnya aja tuh agak jijik ya, kalau misalnya makan ayam itu ada darahnya lah, ini dia minum darah. Otaknya sedikit kayaknya nih si Elizabeth ini, menang kaya doang. Nah, lama kelamaan pelayan dari Elizabeth ini juga semakin lama semakin habis, dan warganya pun juga semakin lama semakin habis. Dari warga-warganya tuh yang muda itu semakin lama semakin habis. Nah, dari sinilah Elizabeth muncul ide yang sangat bikin orang deg-degan. Dia mengincar para gadis-gadis bangsawan. Ya, walaupun bangsawannya lebih rendah dari dia, tapi dia mengincar para gadis-gadis dari keturunan bangsawan agar ia mendapatkan kecantikan yang sangat berkualitas. Inilah yang namanya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia lakukan itu, ya seperti Elizabeth inilah. Dan memang kejiwaannya itu sudah sangat terganggu karena dia sangat mengagumi kecantikan. Nah, makanya para perempuan-perempuan zaman sekarang, terimalah apa adanya kecantikanmu, nak. Kalau memang pengen cantik, pakai skincare saja, nggak usah pakai darah. Janganlah jadi pembunuh. Kalau mau pakai darah ayam aja lah kalian itu ya. Nah, si Elizabeth ini melakukanlah aksi yang dia akan lakukan, yaitu menculik para gadis dari bangsawan rendahan. Para gadis-gadis dari para bangsawan itu hilanglah, tapi dengan cepat sekali hilangnya itu. Si Elizabeth ini gercep untuk mendapatkan hasil kepuasannya itu, pokoknya dia gercep lah, gerak cepat lah si Elizabeth ini kan. Dan ternyata ini adalah bumerang untuk Elizabeth sendiri nih kelas. Si Elizabeth akhirnya ketulah lah, kena lah batunya gitu kan. Dari kisah-kisah ini tuh kena lah batunya ini si Elizabeth. Hilangnya para putri-putri dari bangsawan rendahan ini dapatlah perhatian khusus dari raja dan orang-orang yang berpengaruh serta bangsawan-bangsawan lain yang ada di daerah itu. Nah, pada tanggal 30 Desember pada tahun 1610, pasukan tentara pimpinan dari George Turgot yang juga merupakan sepupu dari Elizabeth menyerbu istana dari Elizabeth itu. Jadi sepupunya Elizabeth ini menggerebeklah ke istana itu untuk menangkap si Elizabeth. Dan ternyata si George terkejut dan terheran-heran lah, itu si abang George itu kan datanglah menggerebek. Ternyata ada sosok mayat pucat yang berada di atas meja makan yang ada di kastil itu. Mayat di meja makan, entah itu pengen dimakan juga sama si Elizabeth atau gimana kan nggak ngerti itu. Pokoknya si George datang ini tuh untuk membawa Elizabeth ini, bener nggak kasusnya ini, bener nggak ini. Dan ternyata memang benar, ada beberapa mayat yang dia lihat, dan memang ada orang juga yang dalam keadaan terikat, nadinya sudah tersayat, dan dia dalam keadaan kritis. Gak cuman di situ aja dia melihatnya. Nah, masuklah telusur demi telusur lah tuh ya kan, kastilnya itu, kerajaannya itu dimasukilah tuh sama sepupunya si Elizabeth itu. Dan ternyata di dalam sebuah penjara banyak kali itu mayat perempuan yang dibunuh oleh Elizabeth. Kaget dan terkejutlah abang terheran-heran.
Dan gak cuman itu, ada beberapa gadis, sekitar 50 gadis itu sedang menunggu giliran untuk dibunuh oleh Elizabeth itu. Nah, setelah dihitung-hitung sama si sepupunya dan prajurit sepupunya ini, ternyata Elizabeth si itu sudah membunuh 650 gadis muda yang dia percayai agar kecantikannya itu selalu terpancar, atau inner beauty-nya itu selalu terpancar dengan cara membunuh itu. Sebanyak 650 gadis. Kasihan lah mamanya yang udah melahirkan itu ya. Elizabeth kok tidak punya hati ternyata. Nah, pada tahun 1611 itulah banyak yang melaporkan bahwa keluarganya kehilangan seorang anak gadis, bahwa warga setempat kehilanganlah anak gadis dan tidak pernah balik lagi anak gadis itu ke rumahnya. Itulah sedihlah hati orang tua, orang-orang yang menjadi korban dari si Elizabeth itu ya. Nah, karena Elizabeth adalah keturunan dari kerajaan atau bangsawan yang sangat kaya, nah si Elizabeth ini tidak diadili dan tidak pernah datang ke pengadilan yang ada di istilahnya di pengadilan di kota rakyat itulah ya kan. Dia hanya berada di kastil atau di kerajaannya dia saja. Tapi 4 pelayan yang dipercayai oleh Elizabeth ini mengalami dan melakukan pengadilan di dalam pengadilan itu, dan melakukan intinya dia mendatangi sidang lah si pelayan ini kan. 4 pelayan tadi itu disidang lah di pengadilan itu. Dan kalian tahu 4-4-nya itu kelas ya, 4 pelayan tadi yang dipercaya sama si Elizabeth itu gak bebas dari kematian. Mereka berempat pun mati karena hukuman yang mereka terima itu. Jadi ternyata 4 manusia yang dipercaya oleh Elizabeth itu metong. Nah, Raja Hungaria menginginkan Elizabeth hanya dikurung di dalam kamarnya saja yang berada di istana Chastis. Seumur hidup si Elizabeth ini gak boleh keluar dari istana Chastis ini. Si Elizabeth ini dikurung di kamarnya, pokoknya jendela ditutup, semuanya tidak ada cahaya masuk, pintu ditutup, digembok, dan cuman ada bolongan kecil untuk memberikan makanan untuk si Elizabeth tersebut. Pada tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth dikurung di kamarnya tersebut, penjaga yang menjaga kamar Elizabeth itu melihat bahwa makanan yang diantarkan untuk Elizabeth ini tidak tersentuh oleh Elizabeth sedikit pun. Jadi si penjaga ini melihat makanannya kok masih utuh ya, dari tadi pagi sampai dengan malam ini tuh masih utuh makanan si Elizabeth ini. Nah, tanda tanyalah penjaga itu, tanda tanya, dia berpikir ada apa ya sama si Elizabeth di dalam kamar ini. Si penjaga ini tuh mengintip. Nah, setelah mengintip dan dia melihat si Elizabeth ini jatuh tertelungkup dengan kondisi kepala berada di lantai dan wajah mencium lantai, dari situlah penjaga menyatakan bahwa Elizabeth tersebut meninggal. Elizabeth meninggal pada tanggal 21 Agustus 1614 dan menutup usia di tahun 54 tahun. Yang namanya orang mati ya mati aja, yang namanya orang cantik ya pasti cantik aja. Mau dia umur berapa tahun pun yang namanya cantik ya cantik aja. Jadi buat kalian ini gak usahlah ngebunuh manusia untuk kecantikan atau wangsit segala macam itu ya. Apalagi kalian datang ke dukun untuk meneluh segala macam, itu gak bagus ya. Berdoalah pada Allah semoga kalian diberikan kesehatan yang selalu luar biasa lah, yang selalu ya, kesehatan kecantikan yang luar biasa dari Allah SWT. Lebih baik kalian sholat, air wudhu itu katanya kan pancaran dari kecantikan, benar gak? Benar lah ya. Oke kelas, itu tadi adalah cerita dari Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini memang adalah seorang wanita yang sakit jiwa ya, karena kecantikannya lah dia membunuh banyak wanita-wanita cantik ya. Nah, karena cerita sudah ada kematian dari si pelakunya, jadi cerita dari Elizabeth Bathory ini aku tutup. Dan semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa aku masih menerima saran di kolom komentar aku. Aku mau cerita apa dan kalian pengen request cerita apa dari aku, boleh banget.
Kalian juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta pencet notifikasinya dan biar aku bisa membuka kelas-kelas pada hari-hari berikutnya. Aku masih tunggu saran dari kalian, aku bakalan cerita apa. Gak cuman cerita-cerita dari konspirasi aja, tapi kita juga bakalan cerita horor dan juga cerita biografi dari orang-orang terpenting yang pernah menorehkan sejarah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena ceritanya sudah habis dan kelas saya tutup. Oke kelas, demikian cerita dari aku dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.